Alhamdulillah mendarat mulus ke rekening transferan dari aplikasi pinjol ilegal lagi. Dan tentunya aplikasi ini masih baru banget. Dan semua orang pada lumer di aplikasi ini, nggak memikirkan data busuk, data lama, data fresh, baru pengajuan pertama, akun baru, akun lama, itu semuanya bisa ya. Namun di aplikasi ini ada satu kendala yang kadang itu membuat kita di auto ya. Ntar gua akan bahas ya. Dan juga di aplikasi ini mungkin masih asing banget dan masih baru, makanya dia pencairannya lagi ramai-ramainya nih. Dan di aplikasi ini tanpa DC lapangan bisa langsung digalbay. Untuk goniknya juga bisa ya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Om Wir Official. Gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga kalian pada sehat selalu, terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini, dan juga tetap gunakan protokol kesehatan ya, dengan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan selalu. Apalagi kalau kalian beraktivitas di luar rumah ya. Dan jangan lupa berolahraga secukupnya dan makan makanan yang bergizi agar tubuh kalian itu tetap sehat, tetap kuat, dan imun kalian juga terjaga ya. Nah, gimana nih kabar pengajuan kalian? Apakah udah penuh dompet kalian, udah jebol kantong kalian, ataupun dompet kalian udah sobek karena banyaknya pencairan pada saat ini ya? Dan memang nih akhir-akhir ini pencairan baik itu pinjol ilegal, baik pinjol legal, baik pinjol beranak, itu semuanya rata ya cuy, banyak banget ya. Nah makanya orang-orang ini pada borong untuk pengajuan dan pada siapin amunisi ya, kecuali di pinjol legal. Kalau di pinjol legal itu ya cukup data diri pribadi bisa kok. Namun kali ini sesuai dengan di video awal saya, gua akan membahas lagi terkait aplikasi peminjaman online yang ilegal, yang dimana aplikasi ini tergolong aplikasi yang masih baru ya. Namun untuk saudaranya lumayan banyak sih. Menurut saya ya, itu belum pasti 100% untuk saudaranya, tetapi kalau dilihat dari segi look, penampilan, dan lain-lain itu mirip ya. Namun ntar deh kita akan bahas lebih lengkapnya. Dan di aplikasi ini gua nggak menggunakan slip gaji, nggak menggunakan NPWP, cukup dengan memasukkan foto tempat kerja saja cuy. Dan lumayan sih, lumer juga walaupun limitnya agak kecilan dikit ya. Apakah nanti akan digalbay atau dirawat? Ya gua menunggu info dulu ya terkait aplikasi ini. Apa kalau bisa ya gua rawat, kalau enggak ya langsung saja digalbay ya. Nanti buat limit yang lebih tingginya tinggal ajukan lagi ya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya simak dulu videonya. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, kemudian aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya. Karena di setiap harinya akan ada updatean video menarik terkait aplikasi peminjaman online di channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. Kita masuk dulu ke pencairannya. Ini dia teman-teman, kalian bisa lihat di sini saya telah dicairkan dengan limit peminjaman 800.000, namun yang masuk ke rekening itu hanya sekitaran kurang lebih 500-an ribu ya, nggak sampai malahan ya. Dan ya memang gitu sih, kalau kita meminjam di pinjol ilegal nggak usah dipikirin ya, entah itu mau yang cair 100.000 doang, mau yang cair itu hanya 200.000 ya. Kalau kalian sudah sering meminjol di pinjol ilegal, itu udah jadi hal lumrah ya. Namanya juga pinjol ilegal, pemotongannya itu gede banget ya. Nah makanya buat kalian yang pengen meminjam dengan limit gede, itu gua saranin langsung ke pinjol legal saja ya, dan terdaftar di OJK. Selain biaya bunga yang rendah, kalian juga bisa mendapatkan tenor yang tinggi. Nah kalau untuk di pinjol ilegal itu biasanya orang-orang pada pengen galbay saja ya. Dan untuk di aplikasi ini akan jatuh tempo pada tanggal 10 bulan 7 2021, hanya 7 harian saja. Dan mungkin kalian yang masih pemula, kok bang tenornya rendah banget, nggak ada yang tinggi apa? Udah begitu cuy, kalau kita meminjol di pinjol ilegal itu, makanya dia ini memberatkan banget dari segi biaya bunga, administrasi, tenor. Apalagi kalau sampai kita galbay atau jatuh tempo, itu mereka akan sebar data ya. Nah makanya ngeri banget sih kalau minjol di pinjol ilegal itu. Apalagi kalau kalian yang menggunakan data pribadi, waduh bisa berabe tuh cuy. Ntar nanti kalau disebar ya kontak kalian itu ya akan dibuatin grup WA dan lain-lain ya. Nah oke, langsung saja ya kita ke aplikasinya terlebih dahulu. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu Ajukan Dana. Dan untuk aplikasi Ajukan Dana ini, dia adalah saudara dari aplikasi Kantong Tunai. Untuk kode OTP-nya sama, Rentis ya. Namun kalau
kalian masuk ke tampilan aplikasi ini, dia itu mirip dengan aplikasi RC Pinjaman Pro dan aplikasi RC Pinjaman ya. Dan itu semuanya aplikasinya ilegal ya. Namun gua nggak tahu kode OTP-nya apakah sama atau enggak. Tetapi kalau dari segi tampilannya mirip ya, mungkin satu developer atau gimana ya. Dan untuk di aplikasi ini, kalau kalian yang sudah pernah ngajuin ataupun sudah pernah dicairkan, bisa kalian ketikkan di kolom komentar berapa limit yang kalian dapatkan ya. Siapa tahu ada dari kalian yang udah berhasil merawat ya. Nah, bisa sharing-sharing tuh di kolom komentar ya. Nah, oke, sebelum kita lanjut ke aplikasinya, kita ke detail info dari aplikasinya terlebih dahulu. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu Ajukan Dana Pinjaman Dana Cepat dari Ajukan Dana Pinjaman PT. Jadi ini yang mendeveloperi aplikasinya ya. Dan untuk aplikasinya seperti ini. Jadi kalian nggak usah repot-repot ya. Bang, linknya mana bang? Bang, aplikasinya apa namanya bang? Nah, itu biasanya nggak simak ya. Dan untuk aplikasinya dia sudah tersedia di Google Play Store. Jadi kalian nggak perlu repot-repot mendownload melalui link, S-File, Google, dan lain-lain. Karena biasanya itu kita nggak bisa mendapatkan pemberitahuan upgrade ataupun update versi terbaru ya. Dan juga kadang tuh kalau kita download melalui pihak ketiga itu ada beberapa handphone yang nggak support ya, jadi nggak bisa download aplikasinya. Kalaupun bisa itu hanya terdownload dan nggak bisa terinstall ya teman-teman. Nah, untuk di aplikasi ini masih asing banget ya. Mungkin gua pernah tahu aplikasi ini ataupun mungkin gua pernah dengar, namun nggak pernah sama sekali mengajukan, dan ini adalah pengajuan pertama saya. Nah, untuk jumlah downloadnya masih lumayan sedikit ya, 100.000 dengan rating 2,6, rendah banget, jelek banget ya ini, dengan ulasan 1000 ulasan. Dan ini mungkin kalau udah banyak yang ngajuin ya biasanya langsung bangkrut nih kalau pinjol ilegal seperti ini, apalagi yang banyak yang galbay. Nah, kalau kita melihat dari brosur aplikasinya nggak ada yang spesial sih ya. Dan ini malahan kalau nggak salah ini screenshotan dari aplikasi apa gitu. Gua pernah bahas juga nih aplikasi ini, namun gua lupa ya apa ya. Dan kemudian di sini ada dana tercepat dia katakan ya, hanya gini doang sih, nggak ada yang spesial ya. Dan memang ya namanya pinjol ilegal ya nggak terlalu modal juga sih kalau masalah gini-ginian ya. Untuk kalian yang baru meminjam, tentunya kalian bisa lihat dulu ulasan-ulasan orang-orang sudah pernah meminjam ya. Jangan sampai kalian nanti baru tersadar ketika kalian meminjam ya. Nah, ini kalian bisa lihat dulu, dan memang aplikasi ini masih ilegal ya. Dan tentunya kalian harus mengajukan dengan menggunakan data yang busuk ataupun data fake ya. Gua nggak saranin menggunakan data pribadi karena tentunya itu rawan banget untuk disebar, apalagi kalau kalian galbay ya. Kemudian untuk di aplikasi ini dia menawarkan produk peminjaman mulai dari 1 juta rupiah hingga dengan 5 juta rupiah dengan tenor terpendek 91 hari, terpanjangnya 150 hari. Maksimum bunga tahunannya itu APR-nya 24% per tahun, dan ini ada contoh simulasi yang bisa kalian lihat. Nah, di sini ada syarat dan ketentuannya untuk cara downloadnya. Nah, tentunya kalian download saja melalui Google Play Store, tinggal kalian ketikkan isi data sesuai dengan formulir, hanya butuh 5 menit dia katakan, dan di sini pilih produk peminjaman ya. Dan setelah itu kalian tinggal kirim, nanti akan ditinjau oleh tim audit dari aplikasinya, dan setelah itu kalian terima saja tuh dananya. Nah, saran gua kalau misalkan udah ditransfer ataupun udah di ACC, itu sering kali kalian cek e-banking kalian, soalnya dia nggak ada notice dari aplikasinya apakah kita di ACC atau enggak ya. Nah, makanya sering-sering saja cek. Namun yang susahnya tuh kalau kalian nggak mempunyai m-banking, itu kalian harus ke ATM dan lain-lain ya. Jadi lebih baik kalian masukkan nanti kalau rekeningnya itu lebih bagus kalau yang mempunyai m-banking, biar kalian bisa cek cuy. Karena di aplikasi ini tuh kok nggak ada notice untuk ACC atau enggaknya ya. Dan kadang sih banyak yang digantung ya, mungkin nggak ada notice makanya digantung ya, entah itu auto atau gimana ya. Dan di sini salah satu kelemahan dari aplikasinya, kalau kita sudah nggak mendapatkan limit hari ini ya misalkan, itu aplikasinya langsung keluar dengan sendirinya cuy. Jadi seperti ada trouble gitu ya. Dan memang sih dari aplikasinya juga masih trouble atau masih nge-lag gimana ya, ataupun mungkin masih ngebug ya, mungkin masih jelek juga sih aplikasi ini. Dan di sini syarat dan ketentuannya kalian harus lihat warga negara Indonesia, umur 18 hingga dengan 50 tahun, kemudian memiliki nomor ponsel dan KTP yang valid, mempunyai sumber penghasilan yang stabil, dan juga berdomisili di wilayah Indonesia. Untuk cara pembayarannya seperti ini. Nah,
Dan di aplikasi ini ada nomor WhatsApp-nya ya, Senin sampai Jumat jam 8.30 hingga jam 17.30. Nah, kalau kalian misalkan nantinya udah masuk dananya terus kepotong, itu nggak usah risau cuy. Memang sudah seperti itu kalau pinjol ilegal ini ya. Makanya gua nggak saranin kalau kalian memang ingin meminjam dengan limit gede ataupun ingin mengembalikan, jangan dipinjol seperti ini ya. Kalian bisa cek saja di pinjol legal lainnya ya, yang sudah murah, meringankan, dan sudah legal terdaftar di OJK juga. Untuk aplikasinya dia dirilis 1 Februari 2021. Kalian bisa lihat masih baru banget dan ada updatean terbaru sih 21 Juni. Tapi kok ini kalau kalian masuk ntar ya, itu biasanya ada nge-lag ataupun nge-bug gitu ya teman-teman. Nah, di sini kita masuk saja dulu ke aplikasinya. Ini dia tampilan awalnya, ajukan dana. Dan hanya gini doang sih ya. Nah, ini masih loading apakah bisa masuk, dan ternyata nggak bisa masuk cuy. Ini kalian bisa lihat pengajuan limit kredit tidak berhasil ya. Nah, di sini kita coba masuk kembali lagi karena memang sih ini sudah jam 12 siang ya. Nah, biasanya itu limitnya udah habis ya, ataupun kadang masih ada namun lagi trouble ya. Nah, seperti ini dia langsung keluar secara otomatis. Jadi saran gua kepada kalian, kalau kalian ingin mengajukan di aplikasi ini, terus misalkan nih, kalian ngajuin di pagi hari, misalkan jam 7 atau jam 8. Kalau masih seperti ini, kalian bisa uninstall dulu aplikasinya, terus kalian download lagi, masukkan lagi kata sandi ya. Dan lebih bagus kalau misalkan kalian sudah daftar, tetapi masih begini, kalian uninstall, kemudian kalian buat akun baru ya, dengan nomor telepon yang baru dan juga kata sandi yang baru ya. Siapa tahu bisa ya teman-teman, dan sebagian orang melakukan seperti itu, dan di sini gua hanya sharing saja ya, entah berhasil atau enggak ya itu tergantung lagi dari pihak aplikasinya. Soalnya ini masalah dari aplikasinya cuy, jadi sistemnya ini yang agak nge-lag ataupun ngebug ya, jadi kita nggak bisa apa-apa ya. Namun kalaupun kalian bisa berhasil masuk ya, itu biasanya hanya di pagi hari doang, soalnya pengajuan masih berkurang. Dan namun saran saya, kalau kalian pengen gonik di aplikasi ini, jangan kalian gonik dengan semua angka ya. Misalkan tuh ada di angka kode kota ataupun tanggal lahir ataupun angka terakhir dari KTP ya. Nah, jadi saran gua kalian gonik saja dengan 2 digit ya teman-teman. Jadi di angka terakhir nik KTP sama angka terakhir ataupun tahun lahir kalian. Nah, ada tuh. Kalau untuk kode lokasi masih sulit banget ya cuy, soalnya di aplikasi ini itu nggak bisa upload foto KTP melalui galeri. Kalau kita bisa upload melalui galeri itu gampang banget, tinggal diedit di aplikasi terus langsung dimasukkan. Nah, jadi di aplikasi ini dia harus memasukkan secara manual, jadi kita harus gonik secara manual ya. Dan tentunya untuk di aplikasi ini bisa dicairkan dengan menggunakan rekening Dana ya, ataupun aplikasi Dana ya. Mungkin kalian udah tahu ya. Nah, bisa ya teman-teman. Namun kalian harus lolos terlebih dahulu pada limit produknya, karena ini lagi banyak yang ngajuin nih. Soalnya dia nggak pandang pilih mau pengajuan baru, pengajuan lama, mau datanya itu sebusuk apapun, itu bisa dicairkan. Namun kembali lagi ya, seperti yang saya sering bilang, namanya aplikasi pinjol itu nggak ada yang bisa menjamin cuy. Usahanya boleh sama, kemudian amunisinya boleh sama, kemudian jam pengajuannya boleh sama, namun hasilnya kadang tuh berbeda ya. Dan nggak ada yang jaminan sih kalau pinjol ini, apalagi ini pinjol ilegal cuy ya. Dan buat kalian yang pengen digalbay, kalian tentunya ajukan dengan menggunakan handphone Samsung saja ya, rekomendasi dari saya. Kalau enggak sih juga nggak masalah. Sebenarnya orang-orang pada ngajuin dengan bebas mengajukan dengan handphone apapun, namun gua kalau yang di aplikasi ini menggunakan handphone Samsung ya. Dan pastinya nggak perlu menggunakan amunisi yang banyak ya, jadi nggak perlu membuat amunisi dan lain-lain ya. Dan satu lagi ya yang gua harus katakan kepada kalian, jangan menggunakan data pribadi ya, karena ini sebar data loh ya teman-teman. Ntar nanti kalian dibuatin grup dan kalian akan dipermalukan di situ, dan pokoknya cara menagihnya nggak enak sih, walaupun memang nggak ada DC lapangannya cuy. Nah, jadi saya rasa begitu saya dulu ya video singkat saya kali ini terkait aplikasi peminjaman online ajukan dana. Next time gua akan coba masuk lagi dengan membahas aplikasi ini lebih dalam lagi, siapa tahu bisa dirawat ya, dan gua akan ajarin cara pengisiannya.
Dan mungkin kalian udah pernah ngajuin di aplikasi ini, bisa kalian ketikkan di kolom komentar apakah gimana pengalaman kalian, apakah udah gonik, apakah udah rawat, apakah udah japo, udah galbay, dan lain-lain ya. Dan buat kalian yang masih bingung, bisa kalian ketikkan di kolom komentar. Insya Allah kalau ada waktu saya akan balas satu persatu. Dan buat kalian pun juga yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, aktifkan tombol loncengnya, dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. See you next my video. Bang!